Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang sahabat Rasulullah yang sangat pemberani, yaitu Zubair bin Awam, sang pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari atau penolong yang setia, dan hawariku adalah Az-Zubair bin Awam. Ia lahir pada 28 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Awam bin Khuwailid, yang merupakan saudara laki-laki dari Khadijah binti Khuwailid, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zubair merupakan keponakan dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Adapun ibunya adalah Sofia binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah Zubair lahir, ayahnya Al-Awam meninggal dunia, sehingga ia diasuh dan dibesarkan oleh ibunya, yaitu Sofia. Beliau mendidik Zubair dengan sangat tegas. Berkah didikan sang ibu membuat Zubair menjadi orang yang pemberani dan hebat dalam pertempuran. Zubair masuk Islam tahun pertama kenabian, yakni pada usia 15 tahun. Ada yang mengatakan saat ia berusia 16 tahun. Keislamannya membuat orang-orang kafir Quraisy marah, terutama dari kalangan keluarganya. Waktu itu ia pernah disekap di sebuah kamar, kemudian dihembuskan asap ke dalam ruangan itu, sehingga ruangan itu dipenuhi asap. Zubair pun merasakan nafasnya sesak, lalu ia dikeluarkan dari kamar dan diancam, "Keluarlah dari keyakinanmu itu, niscaya engkau kami lepaskan." "Tidak, demi Allah, saya tidak akan kembali kepada kafir selama-lamanya." Begitu kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka tidak mampu memaksa Zubair, sehingga akhirnya Zubair dilepaskan juga pada awal masa Islam. Gerakan dakwah Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kaum Quraisy mulai secara terang-terangan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu langkah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memilih rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah atau menjadi madrasah pertama bagi kaum muslimin. Rumah Arqam menjadi tempat berkumpul umat Islam secara sembunyi-sembunyi. Saat itu Zubair dan para sahabat sedang mengadakan kegiatan di rumah Al-Arqam. Tiba-tiba tersebar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh oleh kaum kafir Quraisy. Mendengar berita tersebut, seketika Zubair menghunus pedang dan mengacungkannya. Lalu ia berjalan-jalan di jalanan kota Mekah. Ia mencari tahu kebenaran berita tersebut. Jika berita itu benar, niscaya pedangnya akan menebas semua kafir Quraisy. Saat itu usia Zubair masih sangat belia. Akhirnya Zubair berjumpa dengan Rasulullah. Ia pun merasa lega. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan apa tujuannya berada di tempat itu. "Ada apa dengan Zubair? Saya dengar bahwa engkau terbunuh ya Rasulullah. Lalu apa yang akan engkau lakukan?" "Saya akan memenggal orang yang membunuhmu dengan pedang ini." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan kebaikan untuknya dan keampuhan bagi pedangnya. Ketika gangguan dan siksaan orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabat semakin hebat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Zubair pun ikut hijrah ke Habasyah. Ia hijrah pada usia ke-18 tahun. Kala itu Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang baik dan adil. Dia adalah Raja Najasyi. Di sana para sahabat hidup dengan tenang dan tentram. Suatu hari ketentraman kaum muslimin terusik karena mendengar kabar bahwa ada pemberontak yang akan menyerang Raja Najasyi. Orang tersebut ingin merebut kekuasaan sang raja. Raja akhirnya memutuskan
berperang melawan para pemberontak tersebut. Kaum muslimin merasa khawatir jika Najashi dalam pertempuran, sebab belum tentu raja baru akan mengerti keadaan mereka. Atau malah sebaliknya, bisa jadi raja itu akan mengusir kaum muslimin. Kemudian Zubair ikut menyaksikan pertempuran antara Najashi dan pemberontak. Zubair adalah orang yang paling muda usianya. Zubair pun dengan berani menyaksikan peperangan itu, sementara sambil menunggu kabar para sahabat memohon kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada Raja Najashi atas musuhnya, sehingga ia bisa berkuasa di negerinya. Tiba-tiba Zubair datang dengan berlari dan memberi kabar, "Bergembiralah dan Allah telah membinasakan musuhnya, serta memantapkan kekuasaannya di negerinya." Doa mereka terkabul. Setelah kejadian itu, kaum muslimin hidup dengan tenang dan aman di Habasyah. Sekianlah kisah untuk kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.